Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Dimas Madit Asablengi. Oke. Gue mau ngasih julukan baru, cuman pakai yang lama aja lah. Asablengi. Gak bayar dah. Kepala kambing. Di video kita kali ini kita mau membahas tentang satu sekte yang zaman dulu itu agak menyimpang bahasanya. Sekte itu namanya Bhairawa Tantra, yang pada zaman perkembangan Islam awal, zaman Wali Songo, itu merupakan tantangan terbesar Pak bagi para wali. Karena sekte ini keras menentang penyebaran agama Islam. Gitu. Dan para wali juga semangat banget ngelawannya gitu ya. Ngelawan pengaruh-pengaruh dari sekte ini. Sampai akhirnya nanti ada ya akulturasi budaya ya. Sinkretisme. Iya, maksudnya dari Islam akhirnya kan ajaran-ajaran atau ritual-ritual yang dilakuin sama sekte ini akhirnya tetap dipakai juga. Cuman isinya doang yang diganti. Iya kan kayak gitu Iya kan? benar. Gue sih belum belajar gitu. Iya, Bhairawa Tantra. Sinkretisme antara Siwa Buddha. Sampai sekarang sih tetap ada. Cerita lengkapnya itu bakal diceritain sama Kimas lah. Ya, silakan. Udah jangan ngeliatin kambing mulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu Mat. Nun sewu Pak Yai, nun sewu Romo Yai, nun sewu Mbah Yai. Bhairawa Tantra Mat. Ya kan? Ini kenapa ada emang dah ada aja dah. Properti. Karena mau membahas Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra Mat. Ya kan? Bhairawa Tantra ini adalah, kalau boleh dibilang, adalah paham keyakinan, atau semuanya juga begitu keyakinan. bila boleh disebut juga itu adalah satu aliran kepercayaan Mat, yang cukup terkenal, cukup populer, ya kan, dan juga banyak diikuti di zamannya kan gitu kan. Pengaruh Hindu dan Buddha ini kita nggak bisa dipisahkan Mat sampai sekarang. Kalau kita bicara tentang Hindu, pastilah ibarat kata itu kita berbicara tentang dimana, kalau boleh dibilang itu bangsa Arya lah datang ke India kan begitu kan. Dalam cerita seperti itu Mat, nah, gitu. Maka nanti dia membawa namanya kitab-kitab Veda kan gitu kan. Nah kalau kita berbicara tentang Buddha, ada namanya ibarat kata disebutnya Buddha Gautama kan gitu kan. Ini Mat. Nah ini nanti perpaduan antara Hindu dan Buddha itu cuma ada di Indonesia Mat, kan gitu. Antara Buddha Mahayana kan gitu kan. Nah Bhairawa sendiri ini diartikan, atau Birawa ini diartikan adalah sosok Dewa Siwa. Itu saktinya itu kalau boleh dibilang menjadi Dewa Durga Mat, yang mengerikan. Itu banyak arca-arca, banyak peninggalan-peninggalan, banyak prasasti yang ditemukan, seperti ibarat kata arca Singosari kan begitu kan. Itu dia pakai taring ya kan, giginya bertaring ya kan, pegang mangkok begini ya kan, dudukin mayat kan begitu kan Mas. Tengkorak. Itu tengkorak mayat kan begitu kan, seperti itu. Kalau tanya kenapa ada kambing. Cuman kan lu baru datang aja nih. Lu baru datang kan lu sakit. Itu Mat. Nah tantra ini, tan itu ibarat kata itu adalah memaparkan sifatnya dewa Mat, atau kekuatannya dewa. Tantra ini adalah sebuah jalan untuk menuju kepada siapa? Kepada Sang Widisesa, atau ibarat kata orang Hindu menyebutnya itu Sang Brahman kan gitu kan. Itu Sang Tuhan yang satu kan gitu kan. Ini tantra itu ada dua Mat, ada namanya tantra kanan, ada namanya tantra kiri kan gitu. Nah Bhairawa Tantra ini ibarat kata itu tantra sebelah kiri Mat. Itu cuma
bukan berarti yang kiri itu mengerikan, karena di luar sana orang mengartikan itu adalah Bhairawa Tantra itu adalah yang menuruti hawa nafsu, dibandingkan yang menuruti hawa nafsu itu ketika karena ia mengadakan upacara pancamakara. Ya, Kan jadi gitu. untuk kalau misalkan di Islam kita diajarin untuk mengendalikan nafsu, Itu tantra kanan seperti itu. iya, di Islam lah, anggap di Islam kita diajarin untuk mengendalikan nafsu di Bhairawa Tantra yang zaman dulu ya. Zaman dulu Madang, Iya, yang zaman dulu Maudra, itu buat Mesuna, sampai ke Tuhan, itu. buat sampai ekstase lah bahasanya. Nafsu itu nggak perlu dikendaliin, nafsu itu harus dipuasin gitu. Cuma menurut saya, kan gini nih, maksudnya menurut kan saya, kayak gitu ya. menurut saya itu kalau tantra kanan ini ibarat kata yang tadi lu bilang mengendalikan nafsu, benar adanya memang seperti itu kan gitu kan. Nah, tantra kiri ini tantra kiri ini orang pada bilang itu menurut hawa nafsu. Cuman kalau saya yang bilang, saya yang sependapat, bukan menuruti hawa nafsu tapi membebaskan nafsu. Berbeda kaitannya dengan menuruti dengan membebaskan. Itu ibarat kata kan kalau bilang ilmu itu liar, ya kan? Kalau orang bilang tuh kalau dulu gue ngaji gitu ilmu itu liar, ya kan? Itu pengikatnya adalah catatan, kan gitu kan. Nah, Bhairawa Tantra ini ibarat kata dia membebaskan hawa nafsunya, nggak usah dikendaliin. Bukan berarti dia belum pernah ke tantra kanan ibarat kata kalau misalkan di syariat, kalau di Islam gitu kan, ada syariat, ada tarikat, ada ma'rifat kan gitu kan, ada syariat, ada ma'rifat kan kan gitu kan, hakikat, ma'rifat kan gitu kan, itu ma'rifat, hakikat lah itu. Nah, ini yang menarik di sini apa ya? Karena apa namanya di dalam ajaran Hindu itu Siwa Buddha ini ada namanya Burbuah Siwa itu Burbuah Siwa itu ibarat kata 3 alam. Intinya apa, Siwa Buddha ini mengajarkan tanpa lumpur kan gitu kan. Lambang kesucian itu kan kalau boleh dibilang kan bunga teratai kalau di Hindu itu kan gitu kan. Lambang lumpur itu tak akan ada lumpur tanpa tak akan ada teratai tanpa lumpur di bawahnya. Tuh, situ. Jadi dia menggambarin sifat. Maksudnya yang satu sifat baik, dia sifat yang galak misalkan gitu ya. Yang serem itu yang menghancurkan, pemusnah lah ibarat kata di situ. Nah, cuma kalau kita berbicara tentang Siwa Buddha, pastilah kita berbicara tentang literatur di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia ini memakainya, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini memakai keyakinannya, kan gitu kan. Kita tahu, ya kan, pertama kali itu ada namanya kerajaan yang tadi lu bilang itu Salaka Negara, kan gitu kan. Nanti ada namanya Tarumanegara, kan gitu kan. Tarumanegara inilah, ya kan, yang ibarat kata itu apa namanya, kalau boleh dibilang rajanya itu kalau nggak salah itu Mula Warman. Itu ada namanya Prasasti Prasari Citarum di Sungai Citarum, kan itu Ciaterun namanya itu. Pokoknya begitu dah di Sungai Citarum, kan gitu kan itu. Nah, itu nanti Tarumanegara ini di Linggawar, pokoknya di terakhir raja terakhir itu, maka berpindah bukan Lingga warna, pokoknya Lingga lah ibarat kata raja terakhirnya itu. Si Lingga ini raja terakhir ini nanti ibarat kata dia punya anak namanya Tarus Bawa menantu ini. Nah, Tarus Bawa inilah mendirikan daripada kerajaan Sunda, kan gitu kan. Nanti kerajaan Galuh itu lahir daripada kerajaan Kendan, kan gitu kan. Nah, di Kutai pun Kalimantan Timur itu ada prasasti namanya Prasasti Yupa. Itu juga ibarat kata di Kalimantan Timur itu pengaruh daripada agama Hindu dan Buddha, kan gitu Terus kita kegeser ke kita Sriwijaya. Sriwijaya itu daripada di mana Balu Putra Balu Putra Dewa itu. Balu Putra Dewa, kan gitu kan. Nanti juga ada namanya lagi itu kan di Palembang, kan ada nama prasasti Palembang. Ada namanya lagi nanti kita berbicara tentang apa, kerajaan Kling, Ratu Sima. Ratu Sima ibarat kata dia punya anak, nanti cucunya itu namanya Sanjaya, kan gitu kan, dari kerajaan Galuh. Terus nampilnya Majapahit. Itu pengaruh-pengaruh Siwa Buddha itu tetap
ada sampai sekarang apa? Sampai sekarang itu lambang Garuda Pancasila. Itu mitologi Hindu Buddha kan begitu, yang ibarat kata dibuat, dirancang oleh siapa? Yaitu Sultan Hamid II. Itu yang makamnya ada di sana, Pontianak kalau mana. Itu bapaknya, di Marangke itu bapaknya. Ya, jadi apa namanya, waktu zaman Wali Songo, Bhairawa Tantra itu salah satu tantangan terbesar Betul. para Wali Songo. Betul. Karena ritual yang dilakuin sama Bhairawa Tantra itu menurut kita, menurut Wali Songo, itu berbahaya. Karena ada satu ritual itu yang kalau nggak salah minum darah gitu. Tuh, ya kan? Madra. Dia pesta-pesta, enak sih. Tuh. Ya zaman sekarang pesta-pestanya tetap dilakuin ya. Kayak seks bebas itu tetap dilakuin. Ada. Cuman nggak nyebut Bhairawa. Iya, nggak nyebut Bhairawa. Itu tetap ada. Seks bebas, ya kan. Kan Sandi Suku kan begitu juga, ada nama peninggalan Sandi Suku kan seperti itu. Persembahan darah. Terus tumbal juga tetap pakai tumbal kan dia. Tumbal mayat perempuan. Terus gimana? Cuma ada kisah menarik, Mas. Tuh, ini ya entah itu benar atau enggak kan gitu kan. Enggak berarti. Tuh, jadi ada namanya itu. Benar apa enggak? Saya baca di naskah kan gitu kan seperti itu. Itu ada namanya, Mat, ketika Siti Jenar. Oh iya, jadi dia mau bikin video ini terinspirasi cerita Siti Jenar sebenarnya. Itu. Siti Jenar itu ketemu para penganut Bhairawa Tantra itu banyak. Dan banyak juga yang akhirnya jadi sahabat Siti Jenar kan? Betul. Cuman yang ngebedain ya ritualnya doang. Ritualnya doang. Gimana? Lanjut. Jadi ketika Mbak Siti Jenar, Mat, itu pas pergi haji. Ketika pergi haji dikatakan di situ kan, dia di saat wukuf, Mat. Wukuf di padang Arafah, karena haji itu kan harus wukuf yang terakhir. Wukuf itu kan berdiam. Gitu. Nah ketika dia wukuf, Mat, di padang Arafah, di Jabal Rahmah, itu dia tak sengaja itu melihat sosok orang tua yang kurus renta, Mat. Orang tua yang dimana memakai cuman selembar kain di dalam badannya kan gitu kan. Lama-lama kok doyong, lama-lama kok jatuh nih orang tua, ya kan? Dan tidak ada yang memperhatikan, bukan tidak ada yang memperhatikan, karena memang ketika wukuf itu kan orang kan pada masing-masing, Mat, sibuk dengan ibarat kata ya bertasbih lah, ibarat kata kan seperti itu kan gitu. Namun ya kan ini Mbak Siti Jenar ini nyampein, Mat. Nyamperin nih, ya kan. Nah ternyata ini sosok daripada, kalau boleh dibilang ini namanya itu Resi Punarjaman. Resi Punarjaman itu kalau kita diartikan itu lahir kembali, Mat. Itu di situ. Nah itu. Nah ketika ditanya siapa namanya, ya itu dijawabnya seperti itu kan, Resi Punarjaman dari mana? Dari Wahanten Girang, Mat. Itu. Nah pada saat itu, ya kan, Bapak ngapain kemari kan gitu kan? Saya bermimpi, ini karena mimpi nih, Mat. Saya bermimpi, ya kan, dia penganut daripada Siwa Bunda, ya kan. Ibarat kata itu, saya bermimpi apa? Saya bermimpi, di dalam mimpinya saya harus ke apa namanya, ya batu Siwa, lingga Siwa, Mat, namanya kan. Saya harus melakukan paradiksa itu mengelilingi lah, mengitari lah. Saya harus paradiksa di Gunung Kaliasa kan gitu kan. Ibarat kata kalau orang Indonesia kan begitu, Buddha kan gitu. Ini menarik, Mat. Bapak karena mimpi ke sini, iya. Cuma di dalam mimpi saya harus mengenakan selembar kain putih. Nah, Resi Punarjaman ini adalah ibarat kata itu Majapahit. Apa namanya itu, kalau boleh dibilang apa?
ini hanya Majapahit, Mat. Apa? Penjabatnya Majapahit lah. Pejabat. Iya itu. Karena kan kada yang bilang kan, kenapa ibarat kata wali-wali Songo itu sangat berperan atau ibarat kata menjadi musuh lah, atau ibarat kata itu susah sekali menyebarkan agama Islam, ya karena Bayorat Antara ini, Mat. Karena kenapa? Karena satu, pada saat itu, Mat, kaum Hindu atau Siwa Buddha ini itu di dalam kerajaan itu tidak boleh menyiarkan agama kecuali kaum Brahmana, Mat. Yang kita sudah bicara, ada namanya kaum Brahmana, ada namanya kaum Waisya, ada namanya kaum Sudra, ada namanya kaum Ksatria, ada namanya Sudra Papa, bahkan ada yang terakhir namanya Mlecha, Mat. Itu. Nah, di zaman pada saat itu kerajaan Hindu Buddha yang tadi saya sebutkan, entah itu Sriwijaya, entah itu Tarumanegara, entah itu Sundagalu atau dan lainnya kan gitu kan. Itu dari abad ke-7, Mat. Ya kan, bahkan ibarat kata Empu Sendok dengan medangnya kan gitu kan, yang melahirkan namanya wangsa-wangsa Isana kan gitu kan. Nah, ini mereka tidak boleh ada orang yang menyebarkan agama kecuali kaum Brahmana. Itu, Mas, di situ. Ya, Nah, makanya Islam ngedobrak itu kasta. ngedobrak itu kasta. Maka di Islam itu tidak ada kasta. Ya wajar, karena waktu itu emang masih pakai sistem kasta. Itu, Yang bisa menyiarkan agama ya cuman kaum Brahmana. itu Bahasa kita ya cuman ulama doang yang boleh. boleh. Kalau Itu. sekarang Cuma kan, juga susah juga pada saat lu itu. juga boleh sekarang. Ya, serah. Itu. Nah, ini kita balik lagi ke cerita, Mat. Ya kan Resi Punar zaman ini udah nggak sanggup menopang badannya sendiri, Mat, kan udah tua renta kan pada saat itu kan begitu. Tinggal Iya kan? tulang doang. Tinggal tulang doang Ini lah. dong. Goblok. Ini tinggal tulang doang. Iya. Ya, berarti kan lu ada dagingnya. Ada dagingnya. Nggak mungkin Kan tinggal masih tulang. bernapas. Iya. Lu ini kan goblok dia kadang-kadang. Tinggal tulang doang. Pada saat itu terjatuhlah, Mat. Nih, iya kan. Nah, pada saat itu, iya kan, karena ibarat kata ini Resi Punar zaman itu udah ibarat kata Sannyasin, Mat. Yang sudah tahu namanya Taiga. Sannyasin ini ibarat kata itu orang yang tahu di mana dia mati, orang yang tahu udah bisa melepaskan ikatan-ikatan dunianya, Mat. Orang yang Sannyasin yang sudah Taiga kan gitu dalam ibarat kata kepercayaan Siwa Buddha kan gitu kan. Nah, ini iya kan, ditanya lah, iya kan, apakah Bapak percaya, iya kan, Tuhan itu satu, iya kan? Maka dijawablah oleh Resi Punar zaman, iya, saya sudah Sannyasin Taiga, saya sudah tidak menyembah namanya arca-arca, yang saya sembah adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Tunggal, ya kan, sifat baunya, ya kan, sifat bau itu ibarat kata sifat yang wujudnya, ya kan, ibarat kata terus ibarat kata banyak lamat nih, nita, kekal, dan apapun itu di ajaran Hindu Buddha pun disebutkan seperti itu kan gitu kan. Ini keren karena kenapa? Orang Hindu pun percaya kalau agama, kalau Tuhan itu cuma satu, Mat. Itu. Maka kenapa? Kalau kita lihat balik lagi ke tadi di sila Pancasila pertama, di gambar bintang itu, bintang yang gede itu, Mat, di gambar Garuda Pancasila itu kan melambangkan daripada, ya kan, ya Tuhan itu satu. Tuhan Itu. satu, cuman namanya banyak. Namanya banyak, ya kan, berbagai-bagai nama. Iya, kalau di Islam Itu. itu punya 99 nama. Itu. Ya kan? Di Hindu itu ada berapa nama? Ada berapa nama, Di betul. Kristen ada berapa nama? Betul. Tuh makanya kerennya ibarat Sifat kata lah nama. Nusantara ini, apalagi Indonesia pada saat itu Sultan Hamid, ya kan, membuat lambang Garuda, memakai, ya kan, hiasan pada saat itu bintang, Mat. Ya kan, bintang itu ibarat kata ya cahaya lah, kan gitu kan, cahaya rohani. Itu yang keren sih, Mat, begitu. Gitu. Nah, pada saat itu Resi Punar zaman ini ketika itu ia memberi wasiat kepada apa namanya? Siti Jenar. Siti Jenar. Ini memberi wasiat apa pada saat itu, Mat? Maka sampaikan kepada anak saya di Wahanten Girang bahwa saya sudah ke Istana Siwa, kan gitu kan. Saya sudah ketujuan saya, ya kan, ke Istana Siwa. Iya. Itu Ziarah. Nirata namanya, Mat. Iya. Itu di situ. Iya, ziarah. Itu ziarah ke Istana Siwa. Tidak penting ini makam ibarat kata
ini tanah Siwa atau punya Arab atau punya Islam atau punya Siwa, tidak penting itu, katanya begitu. Maka pada saat itu ia berkonsentrasi, Resi Punarjaman ini berkonsentrasi, ya udah meninggal. Seperti yang kita ceritakan di Ki Ageng Pengging, itu ibarat kata ya yang apa namanya Himalaya begitu. Mangroning sanjung urip, pokoknya itu dah ibarat kata sajeroning urip ya kan, urip sajeroning pati kan gitu kan, mat itu situ. Cuma bajunya tetap warna coklat, Dit. Kainnya tetap oranye, bukan putih. Tapi ada cerita putih juga. Oh ya udah. Tuh. Udah begitu. Nah, selanjutnya mat, ketika pada saat itu ia ingin apa namanya gagasan dia mat untuk membentuk namanya masyarakat Ummah pada saat itu, gagasan Ummah, ya kan? Pada saat itu ibarat kata berdirilah Kesultanan Cirebon yang kita pernah ceritakan. Kita lagi Bairawat Tantra, apa jadi Siti Jenar? Iya, ini ada kelanjutannya. Ini ada kelanjutannya, ya kan? Gitu. Ini tetap di Bairawat Tantra kan gitu. Dia kan nyamperin anaknya nih, ya kan, ke Nirata pada saat itu. Maka pada saat itu mat, ia ingin apa namanya menyampaikan gagasan umahnya mat pada saat itu, ya kan? Iya kan, pada saat itu kan kita sudah ceritakan di Pangeran Cakrabuana kan gitu, Walang Sungsang kita pernah ceritakan pada saat itu kan gitu kan. Karena kenapa mat pada saat itu tidak ada yang mau membantunya mat untuk berperang kepada kerajaan Sunda, Galuh, Talaga pada saat itu mat. Maka pada saat itu Nyi Endang Gelis bersama Pangeran Cakrabuana meminta pada saat itu kesetara mat orang para Bairawat Tantraya untuk membantunya menghadapi perang daripada saudara-saudaranya itu mat. Ini sini. Jadi Bairawat Tantra itu juga membawa pengaruh besar buat perkembangan Islam, buat perkembangan Islam pada saat itu. Itu sampai akhirnya muncul tradisi-tradisi yang kayak sekarang, ya kan? Itu kan dari ritual-ritual yang dipakai sama Bairawat Tantra. Betul. Ya kan? Waktu dia ritual yang lu bilang, oh dia ritualnya yang melingkar, itu yang di Sunan Bonang. iya kan? Itu kan ritual Bairawat Tantra yang betul. Akhirnya ya itunya dipakai teori-teori dia. Cakreswara pemimpinnya pada saat itu. Dia modelnya begitu, tetap dipakai, cuman isinya aja yang beda. Itu. Maka pada saat itu mat, ia meminta bantuan ke Daha mat. Dan siapa? Siti Jenar ini ketemu dengan Biku Sota Lekeswara. Ini juga para kaum Bairawat Tantra mat. Ini dia tukar pikiran mat, tukar ibarat kata itu tukar pikiran lah. Jadi gini deh, Bairawat Tantra itu sebenarnya gimana ya? Maksudnya yang paling penting itu kan ada kisah-kisah yang emang misalkan kayak Siti Jenar berteman sama para penganut Bairawat Tantra, dan ada kisah juga kita memerangi ritual-ritual yang dilakukan sama Bairawat Tantra. Benar. Para Wali Songo. Benar. Jadi Bairawat Tantra itu kayak gimana sebenarnya? Bairawat Tantra itu yang tadi saya bilang itu loh, ia memakai jalan ya dengan membebaskan nafsunya. Karena kenapa mat, di kitab Kalimantra itu disebutkan apa pada saat itu upacara pancakara ini, upacara Madra, Mesuna, Mamsa dan lain sebagainya yang 5 itu mat, itu adalah ibarat kata itu hal yang terbaik untuk dimana apa zaman Kali Yuga mat, zaman akhir. Mereka percaya seperti itu. Kalau ibarat kata kita sekarang ibarat kata mau nyambut hari kiamat atau hari akhir, nah di Siwa Buddha ini disebutkan itu zaman Kali Yuga mat. Nah Pancamakara ini adalah pada saat itu adalah mereka bilang adalah yang terbaik pada saat itu. Molimo. Iya, sampai akhirnya kalau di kita Molimo. Iya, Sunan Pandanaran juga ngajarin Molimo. Sunan Pandanaran sama Bairawat Tantra kan beda. Kalau Sunan Pandanaran jangan mabok, jangan zina, ya kan? Jangan judi, jangan nyolong, jangan maling. Kalau di Bairawat Tantra itu Pancasalis Buddhis, Pancasilais Buddhis.
Iya, di Bhairawa Tantra itu kan berarti dia mabuk-mabukan, Mabuk-mabukan, ya kan? mabuk Pada waktu itu pada waktu itu. ritualnya mabuk-mabukan. Habis gitu kadang denari-nari sambil nyanyi-nyanyi, habis gitu pesta seks, ya kan, asik juga kan. Terus minum darah, sampai terakhir kalau ada hal yang genting itu dia bikin tumbal perempuan, Perempuan ya kan. pada saat itu kan kita lihat kan pas lagi Prabu Kertanegara mat, saat ibarat kata melakukan upacara Pancamakara ini kan, pada saat itu kan diserang oleh Jaya Kuat apa Katuang, ya kan? Jaya Katuang kan gitu kan. Nah maka Raja Kediri kan gitu kan. Nah itu kan pada saat itu kan sebuah itu mat 1282 kalau nggak salah itu situ. Jadi Cuma Bhairawa Tantra itu menyimpang apa enggak? kalau saya bilang sih bukannya menyimpang, karena memang yang dibutuhkan pada saat itu sosok pemimpin, sosok pemimpin seperti Ki Bhairawa Tantra. Tuh. Iya, yang Bahkan lebih tadi kan. Bhairawa itu kan ada namanya Bhairawa Kalacakra, ada namanya Bhairawa Heruka, ada namanya Bhairawa Bima kan gitu kan. Kita tahu kan Mongol mat, Kaisar Mongol pada saat itu Kublai itu menganut Kubilai. Kublai apa? Iya tadi gue bilang apaan emang? Kubilai. Iya, Kubilai kan gitu kan. Nah ini itu juga menganut Bhairawa tapi Bhairawa Kalacakra kan gitu kan. Nah ini Bhairawanya ketika Prabu Kertanagara itu kan Bhairawanya Bhairawa Heruka kan Ya gitu. berarti Bhairawa Itu Bhairawa Tantra yang waktu itu enggak semua Bhairawa itu kayak gitu Nggak intinya. semua. Tuh. Jadi kan ya ada aja yang menyimpang. Jadi Bhairawa itu banyak maksudnya. Ada namanya Bhairawa Heruka, Iya. Bhairawa Bima, Bhairawa Tantra Kalacakra. itu Bhairawa Tantra itu banyak. Cuman yang jadi permasalahan ketika zaman Wali Songo itu Bhairawa Tantra yang ritualnya itu Molimo itu. Iya. Tuh. Maka kan ini mat kalau yang aslinya itu ya, yang aslinya ada namanya yang aslinya. Itu kan namanya kan ada namanya Mamsa, ya kan, Matsya, Mamsa, Mada, Maituna, Memudra mat, ya kan. Nah kita harus pretelin satu-satu dulu mat, kita Iya. atin satu-satu kan gitu. Ibarat kata itu kan Mamsa mat, Mamsa itu kan ibarat kata kan makan ikan mat, Matsya, Matsya itu kan makan ikan, makan nanti apa namanya dirubah lagi itu jadi ikan beracun pada saat itu mat, ritual daripada Pancamakara kan gitu. Masa itu makan ikan kan gitu. Ikan itu artinya apa mat, ya kan, jadilah seekor ikan yang menyelami kehidupan mat. Itu jangan menolak kehidupan dan meninggalkan dunia. Itu ibarat kata matsa kan gitu kan. Iya. Nah yang kedua itu adalah mamsa mat, makan daging. Nah kalau udah benar-benar sakti itu pasti makan daging manusia mat kan gitu kan. Nah ini artinya daging apa ya kan, walau menyelami keduniaan mat, itu tetaplah mengawasi lahirnya dagingmu. Artinya apa? Ego kita mat harus ditahan. Ini maknanya ibarat kata itu mamsa, daging. Itu. Nah yang ketiga ini adalah mada mat, mabuk, ya kan. Nah mabuk ini mat seperti yang kita lihat itu kan, kalau sudah apa namanya sudah level lebih tinggi mabuk itu kan minumnya minum darah mat, yang pernah kita ceritakan di Ratu Kalinya mat, seperti itu kan mada namanya mat. Nah itu mabuk itu sebenarnya itu mabuk spiritualitas kan gitu kan. Mabuk ibarat kata mabuk yang benar-benar itu mabuk yang berdekatan dengan Tuhan dan kekasihnya itu mat. Nah yang ketiga itu yang keempat itu adalah Maituna seks mat, berhubungan dengan ya kan perempuan. Itu ibarat kata itu seks itu diartikan itu adalah orgasmenya mat, spiritual itu. Nah yang kelima ini adalah mudra mat. Mudra itu yang meditasi, ya diam itu. Nah jadi ibarat kata apa kesimpulannya di situ ya kan, Tantrayana ini tetap menikmati keduniaan namun spiritualitas harus diutamakan itu. Jadi ibarat kata yang tadi makan daging ya kan, kita harus menguasai
ego kita kan gitu kan, mabuk-mabukan, kita harus lebih mabuk spiritualis kita, mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu kan. Nah ibarat kata semedi kan, atau meditasi kan diperlukan, karena kenapa, dengan mengheningkan cipta kita, kita bisa berubah menjadi orang lain dan gitu kan. Iya, orang yang diinginkan itu sifat-sifatnya itu tuh. Ya, jadi permasalahan Rawa Tantra yang zaman dulu, zaman wali itu cuma di masalah ritual dia. Betul dia. Iya. Itu Bukan yang di ajaran. bukan di ajaran. Ritual Tuh. yang bermasalah, ya kan? Benar. Karena dia mengajarkan yaitu makan daging. Ya makan daging sih nggak apa-apa. Tapi kan lu makan daging. Iya, maksudnya ritual dia yang makanya Wali Songo itu sangat menolak ya ritual itu. Cuma keren mat ketika ibarat kata yang tadi kita belum jelasin ya kan, pada saat akhirnya ya kan, untuk apa namanya Sang Wiko Lokeswara ini bersama Nirata anaknya Punarjaman ini, apa yang dibilang ibarat kata Wasita Jenar ini, ibarat kata itu nanti kalau begitu Siwa Buddha di zamannya nanti sudah tidak ada, sudah ditinggalkan. Oh tenang ya kan, kalau nanti ya kan Bapak lihat Panji Bulan Sabit ya kan, Panji Bulan Sabit mat, bendera bulan sabit itu adalah bermakna, dari Siwa itu bermakna kalimat omat, kalimat suci kan gitu kan. Terus apa lagi ya kan, kalau nanti ada bendera namanya Trisula bercabik mat, Trisula nih ya kan, nah itu ibarat kata lambang Siwa kan gitu kan. Nah kalau ibarat kata harimau Ali mat, yang bendera Cirebon kan harimau Ali itu adalah pakaian Siwa kan gitu. Kalau ada orang yang memakai aksamala, aksamala itu ibarat kata tasbihnya mat tuh, kalau di Siwa kan ada tasbih tuh yang gede tuh. Nah itu ibarat kata adalah tasbih buat dia berzikir itu mat. Jadi apa namanya yang tadi lo bilang, ajaran-ajaran ini diganti, seperti ibarat kata Molimo itu kan dari Pancasilais Buddhis gitu. Molimo sampai kesaktian itu kan sebenarnya kata kesaktian itu ya dari situ juga. Sakti tadi makanya pas kita berbicara tentang Bhairawa itu ya artinya ibarat kata sakti, kehebatan, kemampuan wujud daripada Siwa berbentuk berupa siapa? Dewa Durga itu mat, yang pakai taring, yang ibarat kata apa namanya pakai mangkok, yang ibarat kata dia menundukkan kaki mayat di arca dolong kan, seperti itu Joko Dolong itu mat di situ. Iya, kesaktian, makanya orang-orang Bhairawa Tantra itu sakti-sakti. Sakti-sakti karena mempunyai kemampuan daripada yang tadi bilang tantra itu kan, itu ibarat kata memaparkan sifat dewa kan gitu. Ibarat kata kalau kita tajalinya dah sifat-sifat Tuhan itu mas itu. Cuma kalau dia menyembah Dewi Durga atau ibarat kata saktinya Siwa ini ya kan, dengan kejahatan-kejahatannya pemusnah ibarat kata kan seperti itu. Nah di Islam ini kan nggak ada mas. Ya ada, Allah punya sifat penghancur kan? Iya, cuman ibarat kata kita kan tidak berpikir kan Allah itu menghancurkan, tapi Allah itu baik. Iya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Siwa Buddha itu kan nggambarin sifat Tuhan yang menghancurkan. Itu. Tuhan itu nggak selalu digambarin Tuhan itu maha kasih sayang. Betul. Tuhan itu punya sifat penghancur. Itu. Cuman kan yang digambarin oleh ulama-ulama atau wali songo pada saat itu kan Tuhan itu kan sifatnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Itu di situ. Cuman tetap ada sifat. Tetap ada. Iya kan? Sifatnya? 99. 20 sifat wajib sama 20 sifat mutakhir itu. Cuman kan nama-namanya Allah kan 99. Iya. Itu. Al-Qahar. Al-Jabbar, ya kan, Satar kan gitu. Terus apa lagi di Bhairawa Tantra? Di Bhairawa Tantra ya ritualnya sekarang. Sampai sekarang Bhairawa Tantra itu masih ada? Masih. Cuma diganti. Apa? Tadinya makan daging jadi makan ayam, makan kambing. Iya, maksudnya ritualnya udah nggak sama kayak dulu. Udah nggak sama kayak dulu. Dan seandainya yang dulu itu kan nggak mewakili Tantra ya? Mewakili nggak sih Bhairawa Tantra yang itu ritualnya aneh-aneh? Ya sebenarnya emang kayak begitu man. Emang itu ritual asli? Bukan, itu ibarat kata ya
yang tadi lu bilang sinkretisme. Iya, dia Itu nyomot dari sini jadi digabungin jadi digabungin dari satu itu. Jadi antara Siwa Buddha, ajaran Siwa dengan Buddha Mahayana itu. Jadi namanya Siwa Buddha seperti itu. Itu Mat. Ya Bhairawa Tantra ini masih ada zaman sekarang. Makanya kenapa ibarat kata orang Indo itu mayatnya dibakar, Mat? Kenapa? ya ajaran Karena Buddha. ibarat kata ya itu mencapai kepada moksa, Mat. Moksa itu bukan ngilang sebenarnya, kesempurnaan artinya. Tuh, situ, Mat. Ya nggak paham, gue belum belajar. Itu. Jangan lu belajar dah. Itu. Jadi, Situ. apalagi Bhairawa Tantra ya itu sosok dia memuja sosok Siwa yang mengerikan. Tuh. Situ doang, Mat. Iya. Apapun yang dikatakan di luar ya, yang tadi ibarat kata orang bilang iya menuruti hawa nafsunya, bukan menuruti, yaitu membebaskan hawa nafsunya sendiri. Agar kenapa? Agar nafsunya itu ya nanti juga kembali ke asalnya. Itulah pemikiran daripada Bhairawa Tantra. Itu. Biarin aja dah, ntar juga nafsunya juga balik lagi ke asal itu, Mat. Gitu. ya nggak tahu gue. Gitu. Yang kita pernah cerita ya di alam-alam sono atau alam-alam metafisika itu ya masih ada namanya persembahan darah di zaman dulu, Mat. Kan gitu ya. Iya kan? Gimana sih alam metafisika berteman darah? Iya maksudnya alam-alam goib lah, alam-alam jin kan gitu kan. Ada namanya persembahan darah pada saat itu. Kan gitu kan, buat ibarat kata buat ya mereka-mereka orang ya setan-setan lah, jin-jin lah atau butala-butala kalau disebut daripada Siwa kan pada saat itu kan seperti itu, Mas. Tuh maka kan diganti dengan pala kambing, pala kebo kan gitu kan, tumbal-tumbal lah pada saat itu. Itu, Mas. Pesta darah. Pesta darah pada saat itu. Gitu. Lanjutin. Lu dengerin aja. Iya sebenarnya ya Bhairawa Tantra ini sulit diartikan, cuman dalam sejarah perjalanan Nusa Dwipa atau Nusa Jawa di histori, ya kan, Kingdom of Nusa kan begitu kan, itu raja-raja Nusantara ini pada menganut daripada Hindu Buddha kan gitu kan. Yang tadi saya bilang Salakan Negara, Tarumanegara, Kerajaan Kutai ya kan, Kalimantan Timur, Sriwijaya di Palembang, Prasasti Palembang, ibarat kata lari kepada apa namanya Raitusima, Raja Kelim, Prasasti Tukmas, ya kan, bahkan banyak daripada itu melahirkan daripada sang yang kami hayikan kan gitu kan, kitab-kitabnya, dan juga turun kepada nanti ya kan kerajaan Sunda dan Galuh didirikan padanya, kerajaan Bali pun seperti itu kan gitu kan, dengan melahirkan daripada cucu daripada Empu Sendok kan gitu kan. Tuh Mat. Iya. Situ. Iya. Jadi Bhairawa Tantra ini bagi mereka yang di luar sana ya bilang menyimpang. Karena kenapa? Karena ya dengan ritual Pancamakara inilah yang mengerikan, seperti darah, minum darah, mabuk-mabukan, ya kan, bersetubuh, ya kan. Cuma daripada itu yang kita lihat, ya kan, ya itu baik sebenarnya kalau kita pahami daripada maknanya kan gitu kan. Seperti ibarat kata makan ikan, ya kan, kita kan menyelami kehidupan, jangan menolaknya. Daging, ya kan, bagaimana kita mengendalikan keakuan kita kan gitu kan. Ibarat kata seks, ya kan, bagaimana kita mencapai orgasme spiritualitas kita sampai kepada titik di mana kita bertemu kepada sang kekasih kan gitu kan. Itu Mat di situ. Nggak paham gua. Nah, makanya ibarat kata ketika kita di dunia ya perlu dengan namanya laku-laku spiritual. Itu untuk apa? Ya tadi upacara Pancamakara ini yang tadi saya bilang. Ya ibarat kata seperti ikan yang menyelami kehidupan di sungai, ya kan, daging ibarat kata mengendalikan nafsu kita, ya kan, terus ibarat kata seks berhubungan bebas, ya kan, ibarat kata ya melakukan
mabuk dengan spiritualitas, melakukan orgasme spiritual, itu yang susah sebenarnya. Ya coba aja. Terakhir lu meditasi, ini, iya, coba aja lu. itu, situ. Udah. Udah turun dulu. Udah belum? Udah. Ah, udah. Udah. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Udah Raffi Bhairawa Tantra. Udah. Berarti yang bermasalah zaman dulu yang sama Wali Songo itu Bhairawa Tantra cuman ritualnya. Karena penyimpangan. Iya. Itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Tapi karena ada Bhairawa Tantra, akhirnya tradisi-tradisi yang sampai sekarang tetap ada. Skaten. Itu kedurian kan gitu kan. Itu tradisi yang muncul dari situ. Cuma akhirnya diisi nilai-nilai Islam. Nilai Islam itu yang paling penting. Akulturasi kebudayaan. Indonesia. Nah, itu. Karena itu cuma ada di Indonesia. Itu cuma ada di Indonesia. Iya. Itu. Penggabungan antara Hindu dan Buddha cuma ada di sini. Di Indonesia. Ya kan? Itu. Berarti leluhur kita itu termasuk orang-orang yang kreatif. Inovatif Iya. juga. Iya. Dia tidak tidak statis, tidak ibarat kata itu ya menerima perkembangan zaman sebenarnya. Nggak menerima mentah-mentah gitu. Itu iya. Saring-saring dipilih-pilih dijadiin satu. Menerima perkembangan zaman sesuai dengan zamannya. Ya berarti leluhur kita keren. Tuh situ. Kan yang bahaya kan pada saat di Ponorogo, Mat. Itu ada namanya serat Bontoloco, namanya serat Dharma Gandul. Itu kan yang bikin itu kan kacau. Karena kenapa pada saat itu rakyat dipecah belah? Karena kenapa pada saat itu, ya kan, ia menganggap ini gara-gara Islam kayak begini. Kalau bukan Islam masuk, nggak mungkin ibarat kata jadi seperti ini. Itu Mat yang bahaya sebenarnya. Perpecahan itu yang membawa kebahayaan. Tuh. Kehancuran. Iya, kehancuran itu sebenarnya yang bahaya, apalagi saling menghina, saling mencaci, saling membenci di negara sendiri, itu bahaya sebenarnya. Itu bisa menghancurkan negara kita. Itu. Hanya ya kalau bisa ya kita bangkit ya tanpa mencaci, kita bangkit tanpa menghina, kita bangkit ya tanpa, kalau boleh dibilang ya, kita tanpa saling bermusuhan. Oke, lah. Bagus. Gitu. Ada lagi? Udah. Oke. Gue rasa cerita tentang Bhairawa Tantra yang sedikit banget, soalnya kan kalau mau didalemin panjang dan kita juga nggak mampu kayaknya. Iya, karena bukan agama kita. Karena kita bodoh. Sama. Kimas. Karena Kimas itu belum pinter deh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi cuman segitu doang. Oke. Cerita tentang Bhairawa Tantra. Salah itu pasti banyak. Ya dikoreksi aja. Iya. Dikomentarin aja. Nggak apa-apa. Buat pembelajaran kita. Oke. Gua rasa cukup sekian, bobrok terus damai salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.